Apa saja makanan yang wajib dihindari oleh penderita hipertensi ini? Silahkan Dokter Marsha. Siap. Pertanyaannya bagus nih ya. Jadi yang pertama, kalau dari minuman otomatis yang mengandung kafein contohnya, atau minuman alkohol, bersoda ya. Jadi minuman-minuman yang berpengawet itu semuanya tinggi natrium. Ya kalau kita baca tuh di kemasan ada tulisan garam atau natrium. Nah, itu natrium itu bisa bikin tekanan darah menjadi tinggi. Kedua, kalau dari pola makan otomatis makanan-makanan yang berlemak atau makanan-makanan yang rendah serat, tidak sayur mayur, jadi daging berlemak, jeroan ya, terus seperti bersantan, itu juga memicu terjadinya tekanan darah tinggi, tidak secara langsung tapi membuat pembuluh darah menjadi menyempit ya. Yang berikutnya adalah makanan-makanan kaleng, pengawet jangka panjang seperti apa, sarden ya, terus kadang-kadang pengawet kaleng seperti mie instan ya, pop mie dan lain-lain yang garamnya, micinnya tinggi, itu membuat tekanan darah tinggi. Lalu makanya kita harus bisa cegah, karena makanan yang beredar junk food itu kan gampang banget ditemui sekarang Mbak Mel. Jadi dikit-dikit online makanannya pengawet. Makanya kadang-kadang kita ke pasien kita harus bilang sama mereka, makanan yang berpengawet ya, kita bayangkan aja, kita bayangkan dari teh yang dijual di swalayan ya sama yang kita bikin itu juga kadarnya berbeda. Karena apa? Teh yang dijual di swalayan, di kulkas, di kemasan itu kan bisa bertahan bertahun-tahun kadang-kadang. Sedangkan teh yang kita buat sendiri, kita buat pagi, sore udah nggak enak. Berbeda sama teh yang di swalayan. Nah, makanya itu biasanya yang mengandung pengawet utamanya itu bisa meningkatkan tekanan darah tinggi yang lebih tinggi daripada yang dibuat pribadi. Itu Mbak Mel. Baik Dokter Marcel. Dokter Marcel, ini saya cerita ya Dok ya. Jadi kakak sepupu saya itu dia punya tekanan darah tinggi nih Dok, kadang 180 gitu. Ya. Jadi dulu ketika COVID itu kan kita harus melakukan vaksin ya Dok ya, untuk betul. bisa ke luar kota. Nah itu kan ngejar vaksin. Jadi kakak saya itu makan pare sama mentimun Dok. Nah ini untuk menurunkan tekanan darah ini sebenarnya benar atau nggak sih Dok? Siap. Ya, yang saya ketahui ya terkait timun dan pare betul ya. Jadi kadang-kadang kita kan juga percaya ya sama terapi non obat. Terapi non obat ya, kita telusuri juga dulu. Jadi setelah banyaknya pasien yang saya malah taunya awalnya dari pasien. Terus saya penasaran tuh, saya buka-buka jurnal, saya buka-buka komposisi dan lain-lain. Ternyata betul, pare dan timun itu ternyata menurunkan risiko tekanan darah tinggi. Jadi kenapa? Karena ada zat di mana timun dan pare itu kandungannya kaya akan antioksidan. Jadi dia bisa menurunkan atau mengontrol tekanan darah tinggi. Tetapi harus diingat juga ya, sesuai dengan takaran. Jangan sampai kita karena tekanan darah tinggi tidak minum obat, kita makannya timun pare. Jadi harus juga dikonsultasikan apabila ternyata kita sudah ikhtiar dengan terapi non obat tapi tidak mumpuni, kita konsultasikan dokter untuk mendapat terapi lebih lanjut. Tapi betul Mbak Mel, timun dan pare itu bisa menurunkan tekanan darah tinggi, gitu Mbak Mel. Baik Dokter Marcel, terima kasih penjelasannya nih. Ya. Banyak sekali dan lengkap sekali nih dokter, ya. dan mungkin bermanfaat juga untuk saya dan juga untuk sahabat Tribunnews. Dokter, terakhir nih dokter, pesan untuk sahabat Tribunnews terkait hipertensi, si pembunuh diam-diam yang sering diabaikan. Silahkan dokter. Ya, jadi kita perlu ingat ya, tekanan darah tinggi atau kita bilang hipertensi ya, adalah salah satu penyebab kematian secara tidak langsung ya, utama di dunia ya, karena bisa mengganggu organ-organ apabila tidak terkontrol. Contohnya tadi jantung, stroke, otak ya, ginjal dan lain-lain. Untuk itu jangan lupa apabila para Tribuners dan sahabat Tribun punya orang tua ya, atau diri Anda sendiri ya, sering-seringlah medical check up untuk kita ketahui bahwa kita punya sakit hipertensi atau tidak, dan kita bisa kenali dari awal. Nah, juga para orang tua yang mungkin punya tekanan darah tinggi, jangan lupa untuk dikonsultasikan dan dikontrol terus ya, baik itu obatnya ya, baik itu gaya hidupnya, karena apabila Anda terkontrol itu sudah merupakan kebaikan untuk
tubuh Anda. Mungkin bukan saat ini, tapi nanti di kemudian hari ya. Dan tidak kalah penting, jangan menghentikan obat tekanan darah tinggi secara mendadak. Apabila tubuh dirasa sudah enak, tetap konsultasikan ke dokter untuk disesuaikan dosisnya atau diminimalisir dari penggunaannya. Gitu Mbak Mel. Jadi sahabat Tribuners, sebelum ini acara selesai ya, jangan lupa mulai kenali penyakit atau gejala dari tekanan darah tinggi. Dari yang paling mudah adalah seringnya sakit kepala. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.